sebelum belajar peta langit. Maka kita ingat kembali tentang arah mata angin ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Ulangi lagi yuk. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Mudah kan? Halo adik-adik, kali ini kakak akan membahas terkait dengan rasi bintang. Nah, sebelum membahas rasi bintang, mungkin kita perlu mengenal dulu ya apa yang disebut dengan bintang. Ketika adik-adik melihat ke langit, kita akan melihat berbagai titik terang yang tersebar di berbagai penjuru langit ya. Titik terang tersebut dapat berasal dari berbagai objek langit, seperti misalnya dari planet, galaksi, dan bintang. Pada kesempatan kali ini, kita fokus dulu ya untuk membahas terkait dengan bintang. Apa itu bintang? Jadi, bintang itu adalah bola gas berukuran raksasa yang dapat memancarkan cahaya. Mengapa bintang bisa dapat memancarkan cahaya ya? Jadi, hampir semua bintang sebagian besar terdiri dari gas yang disebut dengan gas hidrogen. Di inti sebuah bintang, kita memiliki temperatur yang sangat panas. Di sana juga tekanannya sangat besar. Nah, karena tekanan besar dan temperatur yang panas tersebut, hal itu menyebabkan sebagian hidrogen berubah menjadi gas yang disebut sebagai gas helium. Nah, ketika hidrogen berubah menjadi helium, maka proses ini akan menghasilkan energi. Dan energi tersebut dihasilkan dengan jumlah yang sangat besar, yang kemudian dapat membuat bintang tersebut bersinar. Bintang itu kan besar ya, mengapa kita melihat bintang itu sangat kecil di langit, bahkan hanya titik-titik saja? Itu disebabkan karena di bintang itu di posisi yang jauh dari kita. Misalnya saja nih, adik-adik misalnya menaruh mainan adik-adik di depan mata adik-adik, tentu mainan tersebut akan terlihat besar, bukan? Tapi ketika adik-adik mencoba menaruh mainan tersebut jauh dari adik-adik, katakanlah misalnya di sebelah yang sangat jauh, adik-adik akan melihat mainan tersebut menjadi ukurannya semakin kecil. Bahkan mungkin lama-lama adik-adik akan sulit melihat mainan tersebut ya, karena letaknya yang sangat jauh. Nah, tahukah adik-adik bintang mana yang itu letaknya paling dekat dengan kita? Betul, bintang tersebut dinamakan sebagai matahari. Jadi, matahari merupakan bagian dari bintang ya. Matahari merupakan bintang gitu. Dan matahari kita tahu sendiri merupakan energi terbesar ya bagi bumi. Ketika siang hari kita melihat bumi, karena ada matahari, bumi dapat menjadi semakin hangat dan kita juga dapat bernafas ya, salah satunya karena matahari memancarkan sinar yang itu kemudian diserap oleh tumbuhan. Matahari ini merupakan bintang, sama seperti bintang-bintang yang itu berkelap-kelip di angkasa begitu ya. Nah, setelah kita membahas tentang bintang, sekarang kita bahas terkait dengan rasi bintang. Jadi apa yang dimaksud dengan rasi bintang itu? Nah, rasi bintang itu adalah sekelompok bintang di suatu arah langit, kurang lebih seperti itu ya. Nah, mengapa diperlukan rasi bintang? Jadi sebenarnya rasi bintang itu dinamakan oleh orang-orang zaman dulu untuk memudahkan penandaan. Nah, nama-nama ini biasanya berkaitan dengan nama binatang, dewa, atau makhluk lainnya. Nah, salah satu contoh rasi bintang adalah rasi bintang Ursa Major, atau dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai istilah rasi bintang bidu, gitu ya. Nah, kita lihat di gambar, di sini terdapat garis-garis begitu ya yang menghubungkan antara satu titik atau satu bintang dengan bintang lainnya. Nah, garis tersebut sebenarnya di langit tidak ada tentunya ya. Jadi garis itu hanya garis khayal saja. Nah, untuk seperti terlihat ada hubungan, tapi sebenarnya bintang yang berhubungan itu, yang dihubungi oleh garis itu sebenarnya tidak berhubungan sama sekali ya antara satu sama yang lainnya. Berdasarkan posisinya, rasi bintang itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Nah, kita dapat membagi begitu ya langit
menjadi dua bagian, yaitu Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere, atau langit bagian utara dan langit bagian selatan. Dan rasi bintang dikelompokkan menjadi dua tersebut. Karena kita berada di ekuator atau dekat dengan ekuator, kita untungnya dapat melihat rasi bintang di dua bagian tadi, bagian utara bumi dan bagian selatan bumi, sehingga ya akan semakin banyak jenisnya begitu yang dapat kita lihat. Selanjutnya, selain kebermanfaatan untuk navigasi tadi ya, posisi, lalu untuk penanda musim, sebagian orang juga mempercayai bahwa rasi bintang itu berhubungan dengan sifat seseorang. Nah, inilah kemudian yang melahirkan sebuah ilmu yang dinamakan astrologi, dan perlu kita bedakan antara dua ilmu, yaitu ilmu astrologi dan astronomi. Nah, ilmu astronomi yang itu kakak berkecimpung di dalamnya, itu adalah suatu ilmu eksak yang berpedoman pada metode ilmiah untuk mengkaji fenomena-fenomena di langit. Nah, berbeda dengan astrologi, di mana astrologi itu adalah studi yang mempelajari kaitan antara sifat manusia dan fenomena-fenomena di bumi dengan posisi benda-benda langit. Jadi, dua studi ini merupakan studi yang berbeda ya. Berdasarkan posisinya, rasi bintang itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Nah, kita dapat membagi begitu ya langit menjadi dua bagian, yaitu Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere, atau langit bagian utara dan langit bagian selatan. Dan rasi bintang dikelompokkan menjadi dua tersebut. Karena kita berada di ekuator atau dekat dengan ekuator, kita untungnya dapat melihat rasi bintang di dua bagian tadi, bagian utara bumi dan bagian selatan bumi, sehingga ya akan semakin banyak jenisnya begitu yang dapat kita lihat. Selanjutnya, selain kebermanfaatan untuk navigasi tadi ya, posisi, lalu untuk penanda musim, sebagian orang juga mempercayai bahwa rasi bintang itu berhubungan dengan sifat seseorang. Nah, inilah kemudian yang melahirkan sebuah ilmu yang dinamakan astrologi, dan perlu kita bedakan antara dua ilmu, yaitu ilmu astrologi dan astronomi. Nah, ilmu astronomi yang itu kakak berkecimpung di dalamnya, itu adalah suatu ilmu eksak yang berpedoman pada metode ilmiah untuk mengkaji fenomena-fenomena di langit. Nah, berbeda dengan astrologi, di mana astrologi itu adalah studi yang mempelajari kaitan antara sifat manusia dan fenomena-fenomena di bumi dengan posisi benda-benda langit. Jadi, dua studi ini merupakan studi yang berbeda ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara kita menggunakan sebuah instrumen astronomi yang berhubungan dengan rasi bintang. Nah, sebelumnya kakak akan menjelaskan, jadi dahulu kala sekitar mungkin 1000 sampai 2000 tahun yang lalu, orang memerlukan alat untuk menentukan posisi dan waktu. Dulu ingat ya, belum ada yang namanya HP, GPS gitu ya, yang sekarang biasa kita gunakan. Nah, orang kemudian menemukan atau membuat gitu ya alat yang dinamakan dengan astrolabe. Jadi astrolabe itu adalah sebuah perangkat astronomi yang dapat digunakan untuk mengetahui posisi serta dinamika benda langit dengan lebih mudah dan juga teliti. Dengan mengetahui posisi benda langit secara akurat, kita dapat mendefinisikan waktu dan posisi kita saat ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mempelajari alat yang mirip dengan astrolabe, namun tentu dengan fitur yang lebih sederhana. Alat ini dikenal dengan sebutan peta langit. Adik-adik mungkin sudah dapat ya peta langit. Oke, sekarang kita akan mencoba menggunakan peta langit ini ya. Nah, di peta langit ini ada beberapa bagian. Nah, kalau adik-adik lihat, di sini ada tulisan utara dan juga selatan. Nah, ini menunjukkan nanti langit mana yang akan adik-adik lihat, langit bagian selatan atau utara. Nah, untuk bagian selatan dan adik-adik diminta untuk menghadap ke arah selatan. Jadi mungkin adik-adik perlu semacam kompas gitu ya untuk menentukan arah, atau mungkin HP. Nah, untuk yang utara, adik-adik diminta untuk menghadap ke arah utara. Nah, di sini juga ada tulisan barat, timur menunjukkan arah mata angin. Nah, lalu di sini juga ada fitur penanda bulan. Nah, di sini ada September, Oktober, Agustus. Nah, ini penanda bulan beserta dengan tanggalnya. Nah, ini tanggalnya ya adik-adik.
sini. Nah, lalu selain itu di bagian sini ini menandakan jam dari jam 18 itu jam 6 sampai jam 6 pagi di sini. Jadi dari 6 sore ke 6 pagi. Di sini juga ada keterangan tambahan berupa jenis objek yang ada di langit beserta magnitudonya. Mungkin kita tidak terlalu memperhatikan yang ini ya, kita fokus ke yang ini saja. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan posisi utara dan selatan menggunakan rasi bintang. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada kompas nih, adik-adik misalnya sedang di hutan lalu tidak ada sinyal misalnya ya, bagaimana cara kita menentukan arah mata angin ketika malam? Nah, untuk arah selatan, adik-adik seperti terlihat di gambar ini ya, bisa pertama mencari di mana rasi bintang salib, crux bahasa Inggris. Nah, lalu setelah rasi bintang salib itu ditemukan, adik-adik coba tarik garis lurus antara dua bintang yang seperti ditunjukkan di gambar ya, ada garis merah itu. Lalu adik-adik coba tarik garis lurus. Nah, di situ adik-adik akan menemukan arah selatan ya, seperti yang di lingkari merah itu, arah selatan bagi di situ. Nah, lalu selanjutnya bagaimana dengan arah utara? Nah, untuk arah utara, pertama adik-adik perlu menemukan rasi bintang Ursa Major, Ursa Mayor gitu ya. Nah, setelah menemukan rasi bintang Ursa Mayor tersebut, adik-adik kemudian coba hubungkan atau tarik garis lurus antara dua bintang yang ditandai dengan warna merah ini ya, garis merah ini. Nah, garis lurus tersebut kemudian akan mengarah ke arah utara. Nah, ini misalnya adik-adik melihat langit di sini ya. Jadi adik-adik lihat langit, ini daratan, ada daratan di bagian bawahnya gitu ya. Nah, jadi ketika adik-adik coba cari garis lurus akan menunjukkan arah utara. Bagaimana dengan arah barat dan timur? Untuk arah barat dan timur, adik-adik bisa coba rentangkan tangan gitu ya, seperti ini. Rentangkan tangan. Dan adik-adik coba rentangkan tangan kanan ke arah utara dan tangan kiri ke arah selatan. Maka di hadapan adik-adik nanti itu adalah arah barat, sementara di belakang adik-adik adalah arah timur. Nah sekarang, bagaimana cara kalau menggunakan kompas? Cara menggunakan kompas di HP Android. Pertama-tama, buka aplikasi kompas. Kemudian tinggal gerakan atau geser-geserlah handphonenya ke arah yang dikehendaki. Kalau seperti ini, berarti depan HP adalah arah barat, sedangkan arah belakang HP adalah timur. Kemudian arah kiri HP adalah arah selatan dan arah kanan adalah utara. Mudah kan? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi adik-adik. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sip salabim, kilik-kilik jadi apa?